teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 12 tentang struktur teks cerita sejarah, konsep hingga ciri kebahasaan beserta contohnya. Bicara tentang sejarah, pernah gak sih lu membaca sebuah cerita tentang asal-usul dari suatu benda? Misalnya cerita tentang asal-usul adanya sendok atau asal-usul adanya garpu. Nah, jika pernah, berarti kalian sudah pernah tuh membaca yang namanya teks cerita sejarah. Well, biar lebih jelasnya, kita langsung saja bahas materinya ya. Konsep teks cerita sejarah. Bicara konsep teks cerita sejarah, ada beberapa hal yang perlu lo ingat nih. Jadi, teks ini termasuk ke dalam karya sastra, sehingga bersifat imajinatif. Selain itu, teks ini haruslah mengandung peristiwa sejarah. Namun, tidak semua kejadian di masa lampau itu termasuk peristiwa sejarah ya. Sebab, peristiwa yang dianggap bersejarah haruslah memenuhi beberapa syarat. Syarat-syaratnya yaitu 1. Kejadian tersebut harus memiliki pengaruh terhadap banyak orang. 2. Unik. 3. Abadi. 4. Sesuatu yang dianggap penting. Lantas, apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang dapat disajikan dalam bentuk narasi. Macam-macam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu terbagi menjadi dua loh. Apa sih? Nah, yang pertama, fiksi atau disebut dengan novel sejarah. Contoh buku yang termasuk ke dalam fiksi ini yaitu novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua, non-fiksi atau teks sejarah. Contoh buku yang termasuk ke dalam non-fiksi ini meliputi biografi, autobiografi, catatan perjalanan, dan catatan sejarah. Nah, setelah kita mengenal macam-macam teks cerita sejarah, kita juga harus mengenal apa sih perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Supaya kalian nggak bingung nih membedakan antara novel sejarah dengan teks sejarah, yuk kita simak perbedaan teks sejarah dan novel sejarah di bawah ini. Yang pertama, judul dalam teks sejarah bersifat eksplisit, sedangkan dalam novel implisit. Yang kedua, orientasi dalam teks sejarah berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan. Sedangkan dalam novel sejarah berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, komplikasi dalam teks sejarah bersifat gradual, sedangkan dalam novel sejarah bersifat hierarkis. Yang keempat, resolusi dalam teks sejarah berisi kesimpulan, sedangkan dalam novel sejarah berisi penyelesaian konflik-konflik. Yang kelima, teks sejarah tidak memiliki bagian koda. Struktur novel sejarah. Pertama, orientasi. Bagian awal dalam struktur novel sejarah adalah orientasi. Pada bagian ini, berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, sudut pandang, dan juga hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Pada tahap pengungkapan peristiwa, mulai menceritakan peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan suatu konflik nantinya. 3. Menuju konflik. Pada tahap menuju konflik ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit. 4. Komplikasi. Pada bagian ini, konflik yang muncul sudah mulai memuncak atau di tahap klimaks. 5. Resolusi. Setelah munculnya konflik, tentu saja harus ada penyelesaian atau resolusi. Nah, bagian ini menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Terakhir, koda. Nah,
Koda ini bersifat opsional. Jadi, tidak semua novel sejarah memiliki koda. Koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisi komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Pada bagian ini, pengarang mulai mengenalkan topik yang akan dibahas. Misalnya, kalian ingin menceritakan asal-usul uang, maka di bagian ini kalian akan menjelaskan mengenal apa itu uang terlebih dahulu. 2. Urutan peristiwa. Pada bagian ini, peristiwa akan dijelaskan secara gradual. Apa sih gradual? Gradual yakni berangsur-angsur, kronologis, atau sesuai dengan waktunya. Misalnya, saat menjelaskan asal-usul uang, kalian bisa menceritakan berdasarkan waktunya atau tahunnya. 3. Reorientasi. Reorientasi ini berada di bagian akhir cerita. Pada tahap ini, kalian meninjau kembali mengenal topik yang dibahas, dapat berupa kritik atau saran. Ciri kebahasaan cerita teks sejarah. Setelah paham strukturnya, tentu teman-teman perlu tahu juga kan ciri kebahasan teks cerita sejarah. Lanjut baca di bawah ini ya. 1. Kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain di dalam cerita. Nah, kata ganti orang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Tunggal. Contohnya ia, beliau, dia, dan nya. 2. Jamak. Contohnya mereka. Selain itu, di dalam teks cerita sejarah, kata ganti orang ketiga bisa juga berupa nama orang atau nama tokoh. 2. Keterangan waktu atau masa lampau. Keterangan waktu merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa berlangsung. Biasanya menunjukkan pada masa lampau. Contohnya, pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. 3. Keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi peristiwa sejarah. Biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Konjungsi temporal atau waktu. Konjungsi temporal adalah sebuah kata hubung yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu intra-kalimat, konjungsi yang berada di dalam satu kalimat, contohnya setelah, lalu, kemudian. Antar kalimat, konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan lainnya, contoh selanjutnya, sebelumnya. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas adalah sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu intra-kalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam suatu kalimat, contohnya karena, sebab. Antar kalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat, contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu. Nomina, kata yang mengacu pada suatu nama, seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nomina terbagi menjadi tiga, yaitu modikatif, unsur inti, prioritas, hari Rabu, bulan Januari. Koordinatif atau semua inti, sandang, pangan, hak kewajiban, tanah air. Apositif atau keterangan, Raja Majapahit, Raden Wijaya, Jokowi. Verba. Verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, contohnya melihat, melukis, diserahkan. Nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama, nilai budaya adalah
nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita.